Several months later. Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan katekese tentang sejarah dan makna dari tanda salib. Oleh karena itu, mari kita simak dalam video berikut ini. Tanda salib mengandung beberapa arti yang sangat mendalam. Pertama ialah kemanunggalan dari Allah Tritunggal. Kedua, tanda salib menunjukkan keadilan Allah yang menebus manusia hingga wafat di kayu salib. Yang ketiga, tanda salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar bagi manusia supaya manusia memperoleh kehidupan kekal. Dan yang keempat, tanda salib merupakan tanda keselamatan dan tanda kemenangan bagi orang-orang Kristen. Oleh karena itu, tanda salib bukanlah merupakan suatu ajaran yang bertentangan dengan perkataan Yesus. Bahkan hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 14. Oleh karena itu, wajarlah kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini kemanapun kita berada. Nah, menurut sejarah, diketahui juga bahwa tanda salib ini memang merupakan tradisi jemaat awal yang dimulai sekitar abad kedua. Hal ini didasarkan pada kesaksian para bapak gereja seperti Tertullianus, Cyrilius dari Yerusalem, Santo Efrem, dan Santo Yohanes Damaskus. Oleh karena itu, meskipun kita tidak membaca ajaran mengenai tanda salib di kitab suci, namun bukan berarti bahwa tanda salib ini tidak berdasarkan kitab suci. Oleh karena itu, makna yang terkandung dalam pembuatan tanda salib ini terpusat pada Kristus. Hal ini mau mengingatkan para beriman akan keselamatan yang diperoleh oleh jasa Kristus yang tersalib dan bangkit. Maka, tanda salib ini bagi umat Kristen adalah tanda yang harus dibawa kemanapun sebagai tanda yang mengingatkan kita kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Tradisi ini serupa dengan tradisi bangsa Yahudi yang memakai tefillin, yaitu semacam kotak hitam yang berisi naskah Alkitab yang mereka ikatkan pada dahi mereka sebagai pelaksanaan dari perintah dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai dengan 8 yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu."
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tanda di dahi ini juga disebutkan dalam kitab Yehezkiel bab 9 ayat 4. Maka, tradisi membuat tanda salib bagi orang Kristiani sudah berakar sejak lama, bahkan sudah berakar sejak Perjanjian Lama, dan diteruskan dalam Perjanjian Baru, terutama dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 3. Oleh karena berdasarkan kitab suci, maka para bapak gereja juga memberikan pengajaran mengenai makna dari tanda salib itu sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa bapak gereja yang memberikan pengajarannya mengenai tanda salib. Pertama ialah Tertullianus. Ia mengajarkan bahwa dalam perjalanan kita dan pergerakan kita, pada saat kita masuk atau keluar, pada saat berbaring ataupun duduk, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib. Kedua ialah Santo Cyrilius dari Yerusalem. Ia mengatakan bahwa maka mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi materai kita yang dibuat dengan jari-jari kita di atas dahi, atas makanan dan minuman kita, pada saat kita masuk ataupun keluar, sebelum tidur, ketika kita berbaring, dan ketika bangun tidur, ketika kita bepergian ataupun ketika kita beristirahat. Ketiga ialah Santo Efrem dari Syria yang mengajarkan bahwa tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar dari pintu rumahmu sampai kamu menandai dirimu dengan tanda salib. Jangan mengabaikan tanda ini, baik pada saat sebelum makan, minum, tidur, di rumah, maupun di perjalanan. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada ini. Biarlah ini menjadi tembok yang melindungi segala perbuatanmu, dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu, sehingga mereka dapat belajar menerapkan kebiasaan ini. Yang keempat ialah Santo Yohanes Damaskus. Ia mengajarkan bahwa tanda salib diberikan sebagai tanda di dahi kita. Sebab dengan tanda ini, kita umat yang percaya dibedakan dengan mereka yang tidak percaya. Memang, dalam hal cara membuat tanda salib itu terjadi perkembangan, karena pada awalnya tanda salib hanya dibuat di dahi saja. Namun, karena pada awalnya tanda salib hanya dibuat di dahi saja, kemudian diajarkan juga untuk membuat tanda salib di mulut, sebagaimana yang diajarkan oleh Santo Hieronymus, dan juga di hati, sebagaimana dikatakan oleh Prudentius. Kemudian, tanda salib yang seperti kita kenal sekarang secara jelas diajarkan oleh Paus Innocentius ketiga. Ia berkata demikian: tanda salib dibuat dengan 3 jari karena penandaannya dilakukan bersamaan dengan seruan Trinitas atau seruan Tritunggal. Beginilah caranya, dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri, karena Kristus turun dari surga ke bumi, dan dari orang-orang Yahudi atau kanan, dia menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi atau kiri. Akan tetapi, yang lain membuat tanda salib dari kiri ke kanan, karena dari kesengsaraan atau kiri, kita harus menyeberang ke kemuliaan atau kanan, sama seperti Kristus menyeberang dari kematian ke kehidupan, dan dari Hades ke Firdaus. Beberapa imam melakukannya dengan cara ini, sehingga mereka dan orang-orang akan menandai dirinya sendiri dengan cara yang sama. Anda dapat dengan mudah memverifikasi hal ini.
Bayangkan, imam menghadap umat untuk melakukan pemberkatan. Ketika kami membuat tanda salib di atas umat, hal tersebut dilakukan dari kiri ke kanan. Memang terdapat beberapa cara untuk membuat tanda salib. Yang terpenting di sini adalah makna yang ingin disampaikan dan penghayatan orang yang membuat tanda salib ini. Maka, cara yang mendetail sebenarnya tidak terlalu menjadi permasalahan. Namun demikian, memang ada beberapa cara untuk membuat tanda salib. Pertama ialah dengan dua jari, yaitu dengan jari penunjuk dan jari tengah, yang melambangkan dua kodrat Yesus, yaitu Allah dan manusia. Kemudian cara yang kedua adalah dengan tiga jari, yang melambangkan Tritunggal Maha Kudus. Dan yang ketiga adalah dengan kelima jari, yang melambangkan kelima luka-luka Yesus di kayu salib. Kemudian juga ada dua jenis arah untuk melakukan tanda salib. Arah yang pertama ialah dari kanan dahulu baru ke kiri, sebagaimana yang dilakukan oleh gereja-gereja timur dan ortodoks. Atau juga cara yang kedua adalah dari kiri dan baru ke kanan, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Lalu, berikut ini adalah cara yang paling umum untuk membuat tanda salib. Pertama adalah dengan 2 atau 3 atau 5 jari yang diarahkan ke dahi, sembari mengucapkan kata dalam nama Bapa. Kemudian diarahkan ke dada yang melambangkan hati, atau ke perut yang melambangkan luka Yesus yang terdapat di lambungnya, atau juga bisa berarti rahim Bunda Maria yang mengandung Yesus. Kemudian pada saat sampai bagian ini, kita juga mengucapkan dan Putra. Kemudian diarahkan ke bahu kiri, sembari mengucapkan dan Roh Kudus. Dan yang terakhir ke bahu kanan, sembari mengucapkan kata amin. Maka tanda salib yang umum dilakukan adalah seperti berikut: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kemudian kapan kita membuat tanda salib? Pertama, kita bisa membuat tanda salib ketika sebelum dan sesudah berdoa. Kedua, ketika kita melewati setiap bangunan gereja Katolik untuk menghormati kehadiran Tuhan Yesus di dalam tabernakel. Ketiga, ketika memasuki gereja, yakni dengan membuat tanda salib dengan air suci. Keempat, saat-saat sedang menghadapi ketakutan ataupun ketika menerima kabar duka cita dari orang yang meninggal. Kelima, ialah ketika kita melihat salib Kristus, ataupun di saat-saat lain untuk menghormati Kristus dan memohon pertolongannya. Keenam, ketika hendak mengusir godaan, ketakutan, maupun mengusir pengaruh kuasa jahat. Ketujuh, ketika orang tua memberkati anak-anaknya, mereka dapat menandai anak-anaknya dengan tanda salib di dahi mereka. Misalnya, sebelum anak-anak berangkat ke sekolah atau sebelum mereka tidur pada waktu malam hari. Semoga kita mampu menghayati makna dari tanda salib dan menjadikannya bagian dari hidup kita sendiri. Sebab setiap kali kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya Ia berani untuk menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan semoga kita dapat berkata bersama dengan Rasul Paulus, "Tetapi sekali-sekali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 14.